Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Abdul Rahman Blog. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara kita untuk membuat sebuah akun GitHub. Nah, kemudian akun GitHub ini bisa kita remote melalui laptop atau komputer kita secara lokal. Nah, jadi kita akan membuatnya menjadi lebih dinamis ya, tidak harus login dulu ke GitHub, tapi kita bisa juga mengakses GitHub kita secara offline. Kemudian setelah itu kita bisa menguploadnya ke dalam GitHub. Bagaimana caranya? Langsung saja. Pertama-tama adalah kita klik dulu yang sign up ini ya. Kita mendaftar terlebih dahulu. Nah, setelah itu ini ya, ada tulisan welcome GitHub. Pertama, kita disuruh memasukkan email kita. Langsung saja kita masukkan email kita. Kemudian klik continue. Kemudian kita siapkan passwordnya. Ya, kita siapkan passwordnya. Biasanya passwordnya ini kumpulan dari huruf, angka, dan simbol. Klik continue. Kemudian kita siapkan nih username-nya apa yang nanti kita akan tampilkan di dalam GitHub. Misalnya saya tulis Rahman 123 atau Rahman underscore. Ya, kita klik continue. Kalau masih misalnya seperti ini, berarti ini masih udah dipakai orang, maksudnya ini sudah ada yang memiliki. Jadi kita ganti saja, misalnya maaf bentar, kita ganti jadi AR HMN 123. Nah, ini terus available, jadi sudah bisa. Langsung kita klik continue saja. Setelah itu silahkan ketikkan Y untuk lanjut. Ya, ini misalnya untuk menerima updatean. Nah, ini would you like to receive product update via email. Nah, ini bisa Y, bisa N ya. Kalau malas dapat email, silahkan klik N saja. Ya, kita continue. Nah, sekarang kita disuruh memilih puzzle. Ini minta galaksi, kita klik saja cari yang galaksi ya. Setelah itu kita create account. Nah, di sini kita akan menerima sebuah email ya, dari GitHub tentunya ke email kita. Nah, nanti ada kodenya, silahkan masukkan di sini. Berarti kita login dulu ke email kita. Ini ya, ada email dari GitHub. Ini kita cek berapa kodenya tadi. Nah, ini ya. Ini kodenya tadi, kita copy saja. Ya, atau bisa langsung klik di sini, nanti kita langsung pastekan. Ya. Ini sudah kita paksakan, kita tinggal nunggu saja. Nah, di sini ada beberapa yang perlu kita siapkan. Jadi, berapa banyak tim atau tim member kita yang akan bekerja dengan kita misalnya gitu. Ya, kalau kalian ingin sendiri ya boleh pilih Jasmine. Kalau mau yang 2-5 juga boleh, tergantung kebutuhan ya. Kalau saya sebagai seorang pengajar, saya pilih aja sebagai teacher. Kalau sebagai student, pilih aja student gitu ya. Kemudian kita klik continue. Ini kita skip saja, boleh. Ya, nah ini selesai. Kita sudah selesai membuat akun GitHub kita. Nah, kemudian setelah ini, setelah kita sudah selesai membuat akun, sekarang kita harus menginstal GitHub for Desktop. Ya, jadi kita tinggal install itu. Caranya seperti apa?
Jadi kalian ketikkan saja di sini boleh. Kita klik GitHub for desktop. Kita klik desktop for GitHub. Nah, ini silahkan di-download dulu. Ya, ini sekitar 100 MB kalau nggak salah ini. Silahkan diklik download. Kebetulan saya sudah punya ya. Kebetulan saya sudah install. Kita tinggal buka saja. Nah, ini karena kita masih memakai akun yang lama atau akun repository saya sebelumnya, maka kita setting dulu reponya. Kita setting reponya. Kita close dulu. Nah, git config ini kita cek kita mau pakai siapa, email yang mana gitu. Nah, ini kita masukkan tadi tuh yang moro@gmail.com ya. Kita langsung save. Nah, ini kan ada, dia akan nanya ini. Nah, setelah ini selesai, setelah kita setting repositorinya tadi, kita balik lagi ke GitHub-nya. Nah, di GitHub kita langsung aja bikin repositori baru. Caranya create repository. Ini misalkan saya buat ya. Ini repository atau tempat kita menaruh folder nanti kita yang di versi offline. Kita cek dulu ya. Saya misalnya buat website misalnya. Dan ini tentang belajar membuat website. Ya, akunnya ini ada public, ada privat. Kalau memang mau di-share secara public, klik public. Tapi kalau hanya untuk privat, kalau hanya untuk diri sendiri, klik privat. Kemudian jangan lupa ini diklik add readme file. Ini nanti otomatis mengenerate dari yang kita buat di deskripsi ini sebagai penanda kalau ini adalah project yang kita buat. Langsung klik create repository. Tunggu beberapa saat, setelah itu masuk. Nah, ini repository kita. Kita sudah berhasil membuat sebuah repository. Ya, kita sudah bisa membuat repository. Nah, sekarang bagaimana nih caranya agar repository ini bisa kita akses secara lokal di laptop kita masing-masing. Nah, caranya seperti tadi. Kita balik ke desktop, Google Desktop ini. Ya, kemudian kita klik file, kita klik clone repository atau gandakan repository. Ya, ini karena tadi kita menggunakan GitHub yang lain ya, kita GitHub Enterprise sebentar. Statusnya karena GitHub ini punya saya yang sebelumnya, maka kita harus selesaikan dulu, jangan sampai ini nanti bentrok nih. Caranya seperti apa? Gini aja nih, kita option dulu deh. Kita option di sini ya. Nah, ini kita sign out dulu deh, yang Abdul Rahman ini, yang email sebelumnya kita sign out dulu. Kita sign in baru. Nah, kita klik aja continue with browser. Nah, otomatis dia akan diarahkan ke GitHub kita nih. Ini kan GitHub yang baru saja kita buat nih. Baru kita klik authorize desktop. Langsung masuk ke GitHub for desktop kita. Kita tunggu saja sampai benar-benar prosesnya selesai nih. Ini lagi loading. Ini tinggal tunggu aja. Ya, sudah ya. Nah, ini kita sudah berada di server kita nih, atau di desktop kita. Jadi GitHub for desktopnya sudah jalan. Nah, sekarang bagaimana caranya nih, yang tadinya repositori yang sudah kita buat ini, yang di sini, ini masuk ke dalam repositori yang ada di laptop kita, gitu ya. Caranya yaitu dengan cara pertama kita klik clone dulu ya. Kita akan mengclone atau menggandakan ya, menggandakan repositori kita. Ini yang baru saja kita buat tadi ya, arhm123 sesuai dengan kita tadi ya. Ke folder konten. Nah, ini karena dia bentrok dengan maka merah seperti ini, dengan alamat URL-nya maka merah.
Makanya gimana caranya? Kayak gini. Kita bikin folder baru deh, jangan di C, kalau nggak kita di D. Boleh, sebenarnya yang bagus tuh di exam ya, atau sesuai dengan server lokal kita ya, mau pakai apa. Kalau saya kan biasa pakai exam, nanti kalau kalian pakai LAM atau yang lainnya boleh. Biasanya sih satu hal sini, tapi karena ini sudah ada, saya males untuk ganti-ganti, saya klik ke D dulu deh. Ya, saya di D, kemudian saya buat folder baru aja di sini, misalnya GitHub. Di sini ada website, di sini juga ada. Pastikan namanya sama. Biasanya kalau kita klik otomatis nanti di sini sudah ada website juga. Baru setelah itu kita clone, kita cloning ya, kita gandakan. Udah ya, berarti ini sudah selesai nih. Ini harusnya repo-nya yang ini nih, kita yang ini. Nah, yang ini. Karena di sini kenapa banyak? Karena di sini ada banyak banget nih. Ini repo saya yang pakai akun lainnya, ini repo yang baru yang saya buat. Diabaikan saja. Nah, permasalahannya adalah di sini kita belum terdetek nih. Ini atas nama siapa? Ini nanti kalau kita GitHub, kalau kita commit pasti nggak bisa. Nah, misal ya, saya di folder ini dulu deh. Kita tadi ke D ya, ke folder D. Kemudian ke GitHub sini. Nah, di sini kan ada folder website ya, folder website. Nah, misal ini otomatis dari online tadi. Misal nih saya mau buat sini, saya secara simpel aja ya. Saya bikin teks misalnya di sini coba membuat web misalnya. Misalnya ini PHP ya. Contohnya kita klik PHP baru kita buat. Nah, ini sebenarnya bisa aja nanti kita mau bikinnya pakai text editor ya, mau pakai Sublime Text, mau pakai Notepad++, atau mau pakai Visual Studio Code, atau yang lainnya. Nggak apa-apa, sama aja bisa. Nih, saya punya satu buah file di sini. Ya, saya cek dulu nih, satu buah file. Otomatis di GitHub desktop saya akan mendeteksi nih. Akan mendeteksi saya sudah membuat apa. Nah, di sini ya kita cek. Coba membuat web.php. Ini yang barusan saya buat tadi. Yang di sini ya. Sama kan? Ini juga ada. Akan tetapi ini belum bisa tampil di sini. Harusnya kan apa yang kita buat di laptop langsung masuk ke sini ya. Tapi nggak bisa. GitHub nggak ngerti tuh. Kayak mana? Karena kita belum melakukan yang namanya commit sama push. Ya. Commit itu apa? Commit itu adalah memberitahu ya, istilahnya memberitahu server ya, atau memberitahu branch kita yang ada di GitHub ya, bahwasanya oh ini ada file baru katanya. Kita harus commit dulu. Ya, setelah itu baru kita upload, kita push ke dalam server GitHub. Coba ya, kita klik commit to mine. Ini otomatis muncul nanti di keterangan komitnya. Atau boleh kalian ketikkan sendiri boleh. Tapi biasanya saya sudah tidak akan mengubah ini. Langsung saja commit to mine. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini adalah kejadian yang dilalui setiap orang. Biasanya kalau ada double username atau kita belum memberitahu GitHub-nya, GitHub desktop kita mau kita upload kemana. Caranya seperti apa? Jadi kita klik repository, kemudian klik repository setting. Nah, di sini kita klik yang GitHub configs-nya. Nah, lalu kita klik user local git. Nah, kita memberitahu nih siapa nih penggunanya. Ya. Di sini ada 2 email. Nah, ya ada email. Ada email yang ini, ada yang ini. Tergantung ini kita klik ini aja. Kemudian jangan lupa kasih nama Abdul Rahman. Nah, gini ya. Setelah itu kita save.
baru kita commit lagi. Sebentar ya, dia lagi refresh. Nah, ini ya sudah, kita commit aja. Commit to main. Kita akan memberitahu bahwa ke branch ya, to main dari server GitHub-nya kalau kita udah membuat file baru nih katanya. Kita tunggu ya, ini beberapa saat nih. Tergantung dari kecepatan laptop dan internet kita masing-masing. Ini kebetulan internet saya lagi agak trouble nih. Nah, setelah ini selesai, setelah kita commit di sini 0. Karena kita udah commit kan ini. Nah, masalahnya ini belum selesai. Ada satu hal lagi. Gimana? Ini ada dia katanya. Push commit to the origin remote. Nah, maksudnya dia silakan nge-push ke dalam origin yang bisa di remote. Bahasa Inggris gitu kayaknya ya. Kemudian dia bilang, you have satu local commit menunggu untuk di-push di dalam GitHub. Nah, di sini boleh nih, kita boleh klik push origin atau tekan Ctrl P. Biasanya tekan klik ini aja. Kita klik push. Kita tunggu, ini adalah proses untuk upload ke dalam GitHub servernya. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah bisa nih. Ya, jadi yang tadinya foldernya kita buat lokal, ya, sekarang sudah kita submit ke online. Kita refresh. Pasti di sini ada nih bikin. Nah, kan? Ini ada file baru. Coba membuat web.php yang dibuat 1 menit yang lalu. Gampang ya? Oke, gampang banget nih. Nah, siap. Berarti selesai nih. Kita sudah punya akun GitHub, ya. Kita sudah punya akun GitHub. Kita sudah membuat sebuah repository. Di dalam repository tadi sudah kita cloning ke dalam laptop kita masing-masing. Setelah itu kita membuat file baru di laptop. Kita, kemudian kita push ke dalam server GitHub. Mungkin seperti itu ya, caranya sangat gampang. Silahkan dicoba masing-masing. Semoga bermanfaat dan bisa digunakan untuk berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.